Nah, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kalian masih dapat mengikuti pelajaran sampai selesai nantinya. Nah, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pada kegiatan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi pada hari ini adalah Perang Dingin Kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Perang Dingin Pertama, maka hari ini akan berlanjut yaitu mengenai Perang Dingin Kedua. Nah, masih ingat dengan materi minggu lalu yaitu mengenai Perang Dingin Pertama, di mana ada yang namanya periode detente. Apa itu periode detente? Periode detente itu dapat diartikan yaitu relaksasi. Artinya adalah meredanya ketegangan antara kedua negara yang terlibat dalam Perang Dingin, yaitu negara Amerika Serikat yang mewakili blok Barat dan negara Uni Soviet yang mewakili dari blok Timur. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan Perang Dingin Kedua? Perang Dingin Kedua itu adalah sebuah konflik atau ketegangan kembali antar kedua negara yang terjadi pada akhir 1970 sampai dengan 1980. Ketegangan ini terjadi dalam hal ekonomi, terus ada lagi dalam hal militer, dan ada lagi dalam hal politik. Dalam hal ekonomi, ini terlihat bahwa Moskow atau ibu kota Uni Soviet ini meningkatkan anggaran sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Nah, sementara itu melihat Uni Soviet ini meningkatkan anggaran militer yang cukup besar, maka Amerika Serikat juga tidak mau kalah. Ketika pada waktu itu Presiden terpilih Ronald Reagan itu meningkatkan jumlah anggaran militer Amerika Serikat, bahwa menurut catatan sejarah bahwa anggaran pada masa Presiden Ronald Reagan ini merupakan anggaran militer yang paling besar pada saat itu. Nah, jadi pada tahun 1981 anggaran militer Amerika Serikat itu hanya sebesar 5,3%. Nah, kemudian setelah mengetahui bahwa Uni Soviet juga meningkatkan dalam hal anggaran militer, maka tahun 1956 itu naik menjadi 6,5%. Nah, ini pada era Presiden Ronald Reagan. Selanjutnya dalam bidang militer itu diawali juga oleh Uni Soviet. Jadi lagi-lagi Uni Soviet ini yang mengawali konflik Perang Dingin Kedua. Yaitu dalam hal apa? Yaitu pemasangan rudal balistik yang mengarah ke Eropa Barat. Nah, pada saat itu rudal balistik yang dipasang oleh Uni Soviet itu adalah rudal balistik jenis RSD-10 Pioneer. Nah, rudal ini dikatakan mampu menjangkau sampai Eropa Barat. Nah, mengatasi hal seperti itu, maka NATO juga bergerak cepat. Nah, NATO ini adalah sebuah aliansi militer yang dibentuk oleh blok Barat. Akhirnya apa? NATO juga sama. Untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet ini, maka mereka juga memasang sebuah rudal balistik yang dinamakan MGM-30 Pershing yang akan mengarah ke Moskow. Jadi hanya berjarak 10 menit dari Jerman Barat ya, karena pada waktu itu rudal tersebut itu ditempatkan di sebuah negara Jerman Barat. Sementara di bidang politik itu ketika ada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan itu bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Margaret. Ya. Jadi mereka ini membicarakan tentang isu terkait komunis dan mereka berjanji untuk menghancurkan komunis ini sampai akar-akarnya.
Bahkan mereka mengatakan bahwa komunis nanti suatu saat hanya akan menjadi abu sejarah. Nah, inilah ketegangan yang memulai dari konflik Perang Dingin kedua. Nah, selanjutnya adalah kapan berakhirnya Perang Dingin. Nah, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev itu terpilih menjadi sekjen Partai Komunis di Uni Soviet. Nah, pada saat itu juga kondisi ekonomi negara Uni Soviet ini sedang mengalami keterpurukan. Nah, keterpurukan tersebut terjadi akibat penurunan harga minyak dunia. Nah, sehingga pada saat itu Mikhail Gorbachev itu menerapkan dua kebijakan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah perestroika, yang kedua adalah glasnost. Nah, apa perbedaan dari keduanya ini? Kalau perestroika itu adalah restrukturisasi, ya, jadi restrukturisasi. Sementara kalau glasnost ini adalah politik keterbukaan. Nah, perestroika yang dimaksud di sini adalah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak swasta untuk dapat menanamkan modal di Uni Soviet. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya itu Uni Soviet ini adalah negara yang sangat tertutup terhadap investor asing, ya. Hanya ketika era Gorbachev ini mulai terjadi restrukturisasi. Sementara glasnost ini adalah keterbukaan. Artinya apa? Pada era Gorbachev ini maka pers mulai terbuka. Jadi media-media ini mulai diberikan kebebasan untuk mengekspos berbagai kegiatan di Uni Soviet. Nah, tujuannya apa? Gorbachev ini menerapkan glasnost, yaitu untuk menghindari adanya korupsi, ya, jadi supaya lebih terbuka dan lebih transparan. Nah, tapi dua kebijakan ini menjadi malapetaka bagi Uni Soviet, yang nanti akhirnya adalah meruntuhkan atau menumbangkan Uni Soviet itu sendiri. Pada era Gorbachev ini juga sempat ditandatangani sebuah traktat nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang isinya pada traktat tersebut adalah menghapus semua senjata yang sejenis nuklir, mulai dari nanti rudal balistik dan senjata lainnya yang berjarak 500 sampai 5.000 km. Nah, inilah yang akan meredakan ketegangan pada Perang Dingin kedua. Tahun kemudian, Mikhail Gorbachev ini juga menandatangani sebuah perjanjian START 1 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang isi dalam perjanjian tersebut itu menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri perlombaan senjata. Jadi kalau Uni Soviet diwakili oleh Mikhail Gorbachev, sementara Amerika Serikat diwakili oleh George Walker Bush. Nah, di tahun berikutnya setelah penandatangan tersebut, Uni Soviet ini banyak sekali dihadapkan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Nah, contohnya adalah penurunan dalam hal ekonomi yang drastis, ya. Jadi ketika itu harga minyak dunia sedang turun, sehingga mengakibatkan ekonomi Uni Soviet itu menjadi stagnan. Ditambah lagi pada Perang Dingin itu Uni Soviet sudah membiayai biaya perang yang cukup besar. Dan pada akhirnya Uni Soviet ini juga menarik pasukannya dari Afghanistan karena dinilai sudah tidak relevan, ya. Nah, selain itu Uni Soviet juga menyetujui reunifikasi antara negara Jerman Barat dan Jerman Timur, yang akhirnya kedua negara ini bersatu menjadi negara Jerman yang kita kenal sekarang ini. Nah, dan tepat pada tanggal 3 Desember tahun 1989 dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Malta, Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush itu menyatakan, ya, bahwa Perang Dingin ini sudah berakhir. Dan pada saat itu pula maka Uni Soviet itu kembali bermitra dengan blok Barat untuk memerangi yang namanya Perang Teluk. Dengan berakhirnya Perang Dingin ini maka nanti akan disusul pula dengan pembubaran Uni Soviet yang tepatnya pada tanggal 25 Desember 1991. Nah, selanjutnya bagaimana dampak dari berakhirnya Perang Dingin ini, baik yang dialami oleh Uni Soviet, yang dialami oleh Amerika Serikat, oleh dunia ketiga, dan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, marilah kita simak berikut ini.
Bagi Uni Soviet, Perang Dingin ini meninggalkan Rusia sebagai pewaris utama dari negara Uni Soviet itu sendiri. Jadi Uni Soviet ketika Perang Dingin sudah berakhir, maka negara tersebut terpecah menjadi beberapa negara, ya, dan hanya meninggalkan Rusia sebagai pewaris utamanya. Dan Rusia ini harus memotong anggaran militernya. Ditambah dengan kebijakan restrukturisasi yang telah ditinggalkan oleh Gorbachev tadi, itu memperparah perekonomian di Uni Soviet. Jadi banyak sekali jutaan penduduk Uni Soviet yang menganggur pada saat itu. Sementara bagi Amerika Serikat ini menjadi negara yang adidaya setelah pecahnya Uni Soviet tadi. Bahkan selama Perang Dingin ini, Amerika Serikat itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar sekali, yaitu menghabiskan sekitar 8 triliun dolar ya untuk membiayai Perang Dingin. Selain itu, Amerika Serikat juga harus kehilangan banyak nyawa ya setelah berakhirnya Perang Dingin ini, yaitu diakibatkan dengan adanya Perang Vietnam dan Perang Korea. Di lain pihak, tidak dapat diprediksi berapa korban jiwa dan kerugian yang dialami oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin ini. Diperkirakan bahwa kerugian itu yang paling parah itu terjadi dalam pihak Uni Soviet itu sendiri. Sementara di dunia ketiga, dampak dari Perang Dingin ini adalah munculnya peperangan antar etnis dan antar golongan. Jadi masih banyak konflik di dalam negeri akibat bekas-bekas dari sisa-sisa Perang Dingin. Konflik sosial yang ada dalam negeri ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari negara-negara yang terlibat dalam perang proksi. Selain itu, dampak yang dirasakan pada Perang Dingin ini juga terdapat dampak positif yang dirasakan oleh dunia ketiga, yaitu mendorong lahirnya teknologi-teknologi baru. Nah, teknologi ini yang lebih mendominasi adalah dalam bidang militer, yang akhirnya teknologi tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara dunia ketiga. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah pengiriman manusia pertama yang menuju bulan. Itu pada waktu itu Neil Armstrong itu berhasil menjejakkan kakinya di bulan pertama kali. Dan hal itu tidak terlepas dari penemuan sebelumnya, yaitu satelit bumi yang dimiliki oleh Uni Soviet yang bernama Sputnik 1. Nah, selain mendorong berkembangnya teknologi, dampak Perang Dingin di dunia ketiga ini adalah berkembangnya demokrasi dan kesadaran akan hak asasi manusia. Nah, di pihak Barat sendiri ini mendukung atau menyokong untuk menyudutkan Uni Soviet terkait dengan hak asasi manusia, di mana menurut pihak Barat bahwa ideologi komunisme ini dinilai tidak mencerminkan atau tidak menghargai martabat dan hak asasi manusia, yang akhirnya menuntun para akademisi untuk meneliti sebenarnya apa dampak negatif dari komunisme dan kapitalisme ini. Nah, sebenarnya menurut mereka bahwa persaingan pada Perang Dingin ini lebih diutamakan pada kepentingan politis dan ekonomis. Nah, melihat dari hal tersebut, bagaimana dengan Indonesia? Apa dampak yang ditimbulkan Perang Dingin terhadap bangsa Indonesia? Nah, dampak Perang Dingin yang dirasakan di Indonesia itu terlihat pada tahun 1960 ketika Presiden Insinyur Soekarno itu menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini, Insinyur Soekarno itu lebih condong atau berhaluan ke Blok Timur yang notabene berideologi komunisme. Pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia atau PKI itu mendominasi pada era tersebut atau era demokrasi terpimpin ini. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur ini dapat dilihat dari pendirian poros Jakarta Hanoi, Pyongyang, dan Phnom Penh yang berhaluan komunis, sehingga oleh dunia internasional Indonesia ini dicap sebagai negara yang mendukung Blok Timur dan berhaluan komunis.
Nah, itulah Perang Dingin kedua serta dampaknya setelah berakhirnya masa Perang Dingin. Nah, saya kira itu untuk materi hari ini. Silahkan tugasnya dilihat pada kelas online Google Classroom, dan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui media Google Classroom. Nah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.